pemain-pemain sebelum pertandingan yang si J.I.Z lagi ngasih semangat. Sini ruangannya nih. Iya, sama ya. setelah pertandingan mereka ngobrol-ngobrol di sini berarti. Iya. Ini ruang gantinya pelatih terfavorit pilihan Jebret Media Awards 2024, Coach Sinteyong ya. Bagus banget, memang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Saya mendapatkan kehormatan bisa mencoba tempat duduk di Stadion GBK Royal Box di mana biasanya Pak Presiden duduk. Nah, saya mau nanya Pak, kejadian waktu itu yang Tom Haye itu di mana Pak? Oh, Tom Haye ada di sebelah sana. Dan khusus untuk yang pertandingan ini, kita memang memprioritaskan stadion ini untuk kegiatan sepak bola. Jadi banyak yang kita tanda petik pertaruhkan. Di luar pertandingan sendiri, Ya. Ini juga kita bicara pertaruhan tentang bagaimana GBK dan PSSI menyelenggarakan event yang standarnya benar-benar naik level. Oke Jebret Tim, kita sekarang berada di GBK di jelang pertandingan Indonesia berhadapan dengan Jepang. Dan Jebret Media diundang sama pihak GBK untuk bisa melihat dan mereview bagaimana kondisi dari stadion GBK yang akan dipakai, bukan hanya di lapangan tetapi juga ruangan-ruangan lain yang ada di GBK ini. Gimana kalau udah lihat dari teman-teman yang lain juga, ini yang paling update-nya bagaimana kondisi dari GBK yang akan melangsungkan pertandingan Indonesia-Jepang dan juga Indonesia-Arab Saudi. Kita ikutin bareng-bareng. Let's go. Siap, kita langsung masuk ya. Ini sama Pak Hadi Oh iya. yang punya wewenang di Enggak. lapangan GBK ini. Nomor satunya bos. Enggak. Makasih Pak, kita Terima kasih, Siap. terima kasih. Siap. Ih, luar biasa. Sebuah kehormatan guys. Sebagai rakyat biasa nih diundang begini. Ini ruang ganti atlet ya. Siap. Ini adalah area yang sebenarnya juga steril. Kalau nggak ada dari kita atau ini nggak bisa. Kecuali nanti kalau suatu saat kita bikin stadion itu Yang nanti memang story. bagian dari story. Betul. Kalau sekarang ini kita masih sangat steril. Ya. Oke. Kita langsung masuk ke area ruang ganti. Ya, ini dia ruang ganti kita. Silakan. Dia kalau tuan rumah yang di maksudnya saya Indonesia pasti di sini, atau kalau di luar negeri kan ada tuh kalau misalnya tim home memang dia di situ aja terus Nah. ruang gantinya. Ini ya Pak ya. Ini Ini yang untuk yang timnasnya. timnya di sini ya, timnas di sini ya. Nah. Berarti di sini nih kalau pemain-pemain sebelum pertandingan yang si J.I.Z lagi ngasih semangat. Di sini ruangannya nih. Iya, sama Setelah pertandingan mereka ngobrol-ngobrol di sini berarti. Iya, termasuk motivation dari Erick Thohir seperti Nah, biasa. Iya, pasti di sini. di Pas sini dia. saat mereka either warming up Ya. atau break serang main sampai setelah itu juga. Ruang steril Pak ya. Iya betul, ruang steril. Makanya saya pas tadi biasanya saya pakai masker Pak. Heeh. Cuman karena steril saya tahu jadi saya nggak perlu Pakai masker ya, setuju banget ini. Ya. Masker buat Masker. kalau steril ngapain tidak pakai masker? Oke, ini ruang kamar mandinya. Bagi-bagian dari ruang ganti. Ya, ada biasanya dia ada dua perbedaan. Ya. Ya, ada yang pakai ice, ada juga yang hangat. Jadi itu tiap pemain punya preferensi terkait dengan dari si dokternya juga. Tim Biasanya setelah main Pak, atau biasa setelah main, ya. Pas break pun kadang-kadang mereka udah ini. Iya. Iya. Tapi itu kembali ke ininya, ke assessment dari dokter. tapi udah ada fasilitas. Sudah ada selalu, iya. Air panas, air dingin. Iya. Saya biasanya kalau air panas, air dingin tempat lain. Kamar mandinya mewah, jadi nggak bakal ini. Kalau yang biasa kan dia nggak ada pintunya.
Jadi mandi bareng-bareng. Kalau ini ada privasinya semua. Iya, karena berarti nggak bakal dikerjain gitu. Kan biasa kalau teman-teman lagi mandi suka bercanda kan, kalau ini steril semua. Iya. Iya. Ini sebentar, ini toiletnya. Seperti biasa. Ya, sama ini klosetnya. Jadi toilet, kloset, ruang bilas. Ruang bilas terpisah sama kloset. Iya. Jadi udah disiapin semua ya Pak ya? Udah siapin semua, Iya. betul. Iya. Wah, sekalian nih, saya lagi mules nih. Silakan. Nah, ini yang saya paling suka. Saya review di mana-mana Pak, yang paling utama adalah kamar mandi dan toilet Pak. Oh, siap. Karena percuma di tempat lainnya bersih, tapi toilet sama toiletnya ruang bilasnya enggak. siap. Ini ternyata toilet sama ruang bilasnya mewah. Warnanya hitam begini, lihat tuh. Tuh. Temper glass. Ya. Temper glass, malah yang di luar bisa ngaca. Masuk. Nah, paling senang saya emang pakai semprotnya begini. Dibanding yang lebih modern tuh kurang kencang. Kalau yang ini, aduh. Pokoknya betah dah. Yang penting jangan bawa handphone kalau ke toilet. Takutnya ntar ditutup pintunya dia masih di toilet Pak. Iya betul. Enakan Lupa, ada dikunci ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Ini baru. Loh, bahkan untuk yang ini juga ada Pak ya? Iya, terpisah. Terpisah ya yang buat buang air kecil ya? Betul. Terpisah guys. Wah, ini sih membantu performa pemain kalau gini nih. Yang ininya semua udah difasilitasi ya Pak ya? Iya. Kalau ini standar GBK apa memang ada aturan minimal ini harus 6, ini harus ini? Kita pakai standar internasional. Oh emang Iya, segitu ya Pak ya? kita punya standar. Ya, jadi GBK itu salah satu yang di Indonesia itu udah paling tinggi standarnya. Ya. Nah ini kan mungkin kalian dari dulu cuma ngomongin tentang rumput. Padahal sebenarnya banyak fasilitas lain yang harus juga dipenuhi standarisasinya Pak ya. Betul. Iya. Jadi nggak itu bisa jadi nanti misalnya saking bagusnya nih Pak, saya takutnya kejadian Suarez Pak. Dia mulus di lapangan tiba-tiba dia lari, dia ingat kamar mandinya bagus. Dia ke toilet dulu. Nagamoto, Endo, Minimoto, siapa? Minomano, masih main kan Minimano? Mana Mino siapa sih namanya? Minamino. Minamino ya kan, wah keren Pak, makasih Pak. Ini ruang gantinya pelatih terfavorit pilihan Jebret Media Awards 2024, Coach Shin Tae-yong ya. Dimana disinilah kalau pemain udah dipanggil ke sini antara deg-degan atau happy ya, karena kan akan diajak ngobrol soalnya ya. Siapa tahu dipanggil, siapa yang akan tampil, siapa yang menunggu giliran. Nah, jadi Coach Shin Tae-yong lebih private. Dia tidak gabung dengan yang lain kalau kamar mandinya, ya. Karena ntar takut, pemain iseng kan ngerjain pelatihnya ntar. Jadi harus di sini. Paling JJ nih suka ngerjain nanti. JJ harus di sana JJ. Ini bukan nggak usah ditranslate kalau di sini JJ ya. Nah inilah yang juga penting, yaitu bagian dari ruangan treatment visio. Makanya saya bilang, saya biasanya juga ada di kolam dingin dan kolam panas. Habis itu di treatment, tapi bukan di sini, di tempat lain, ya. Nah, ini yang khusus untuk treatment pemain. Dan sekarang zamannya adalah fisioterapi, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman saya yang tukang pijat, ya. Tapi tentu saja untuk mendeteksi dan juga untuk memberikan treatment pre dan juga after, itu kita tahu bahwa ada fisioterapi yang bisa memberikan treatment kepada para pemain. Dan ini ada ruangan khususnya, guys. Jadi di ruang ganti aja fasilitasnya di GBK ini sudah standar internasional. Approve atau tidak? Iya pasti approve lah. Lu lihat dari tadi, apalagi warnanya merah hitam begini. Ini warna Jebret Media. Udah jelas satu hati ya. Warming up pemain kan, pemain tuh sebelum tanding dia ada sesi official warming up-nya, tapi juga pasti persiapan juga di sini supaya badannya siap pada saat nanti mulai bertanding. Nah di sini memang pas banget nih, lapangan udah disediain dan lumayan hangat emang, ya lumayan hangat karena belum dinyalain kipasnya. Kalau udah dinyalain semuanya juga, yang penting pemain terfasilitasi untuk bisa melakukan pemanasan. Berarti masing-masing boleh menggunakan ini Pak ya? Betul. Untuk warming up.
Seperti yang kalian lihat tadi ada yang namanya ruang ganti atlet A, ada yang namanya ruang ganti atlet B. Ini area pemanasan. Dalam regulasi FIFA standar security metersnya stadion, salah satu yang harus dimiliki adalah signage atau petunjuk demi petunjuk. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa petunjuknya jelas sehingga menunjukkan standarisasi itu juga sudah dilakukan di GBK ini. Makanya kalian ikutin kan channel Jebret Media ataupun juga Valentino Jebret, kan gue concern tentang security meter sama stadium regulations. Nah, di sini kita bisa lihat hal-hal tersebut dilakukan oleh GBK. Kita lanjut lagi guys. Oke, kita quick aja di ruang away karena kita kan tadi fokus kepada timnas Indonesia punya ruang ganti. Jadi ini semua fasilitasnya kurang lebih sama tapi ada beberapa perbedaan layout aja. Ini adalah ruang dressing roomnya pemain-pemain. Nah, kalau pelatihnya di sini berbeda dengan yang tim Indonesia. Di sini lebih kekeluargaan. Ya. Jadi di sini ruangannya berbeda dengan yang tadi Coach Sintayong. Kalau tadi kamar mandi dan lain sama ya Pak ya? Sama persis. Kemudian di sini juga ruang dressingnya, fisioterapi. yes, juga kurang lebih sama guys. Jadi tim away juga jangan khawatir karena sudah difasilitasi juga sesuai dengan standarisasi dan juga tentunya kenyamanan dari tim away yang bertanding melawan tim nasional Indonesia guys. Royal Box ada liftnya guys. Langsung dua sisi. Langsung dua sisi, awas jangan jatuh. Ya, ayo naik lu. Ya. Nah, lantai berapa kita Pak? Royal Box Dua, ada 2 ya. Kalau Royal Box ya nggak yang dijual Pak ya? Yang Royal Lounge Box ya? enggak. Ya kan Royal Lounge yang Betul. Royal Box itu Yang buat- tapi kalau untuk event komersial dijual. Oh iya. Ini kalau untuk Merah match putih, biasanya enggak. untuk pengurus-pengurus Invitation, ya. betul. Oke guys, inilah Royal Box. Tadi sudah diinformasikan gue bahwa ini biasanya ruang tunggu kalau ada Pak Presiden dan jajarannya di sini. Kalau di bawah beliau ada di tempat makan di sana. Nah ini tembus langsung ruang gantinya, ruang tempat menyaksikannya ya. Gue itu 3, 2, 1 ya, kalian langsung lihat nih ya. Ini ya 3, 2, 1. Tuh lihat lapangannya guys. Tenang, nanti kita akan juga ke bagian rumput. Ini bulletproof. Gak getar ya Pak ya? Enggak sama sekali. Ya. Iya. Jadi mudah-mudahan pokoknya aman dari segala macam usaha-usaha yang. Jadi kalau kena bola juga mental bolanya Pak ya? Mental lagi bolanya. Iya. Jadi dia kena bola juga nggak pecah kacanya. Tapi jauh banget ya dari bola. Iya kan? Kita coba kursinya yang biasanya Pak Presiden duduk, ya kan? Kapan lagi? Pak silakan Pak. Silakan. Silakan. Oh ini view-nya. Setting biasanya Ya. untuk pada saat pertandingan di sini ada table amenities Oke. juga. Oh, Ya. disiapkan. Disiapkan juga biasanya. Iya. Ya. Jadi itu udah standarnya sehingga Pak Presiden biasanya di row 1 ini. Di sini kita duduk nih Pak. Iya betul. Di sini Ya. saya mendapatkan kehormatan bisa mencoba tempat duduk di Stadion GBK Royal Box di mana biasanya Pak Presiden duduk. Jadi ya ini saya manifestasi. Ya siapa tahu? Siapa yang nggak ada yang tahu kan Pak? Betul. Siapa tahu? Siapa tahu kita bisa duduk di sini juga nanti beberapa tahun ke depan kan sebagai juru bicara presiden. Ya. Atau Menpora. Aduh, Bapak jangan gitu, Bapak. Aminin aja Pak. Iya, Pak. Bapak tahu aja. Mas Dito nggak sekarang loh, nanti. Mas Taufik nggak sekarang, nanti kok, nanti. Oh, jadi ini juga benar-benar udah diperhitungkan ya, Pak? Betul. Ada kaca ini, terus dia udah anti peluru. Anti peluru. Iya kan, Betul. sementara kita nontonnya masih dalam jangkauannya kaca ini. Iya. Gitu. Jadi benar-benar udah dipersiapkan dengan maksimal ya. Oh begini pantesan nikmat bener ya. Waduh. Di kursi tadi Pak itu biasanya ngobrol-ngobrol sebelum pertandingan ya? Betul. Biasanya sebelum pertandingan kan ada kadang-kadang Pak Erick Thohir ada di sini, habis itu Pak Erick Thohir ke area pemain seperti itu. Jadi dari sini dulu ke sana. Iya betul. Oh, bisa lobby-lobby juga di situ Pak ya? Bisa. Bisa Pak ya, sambil duduk di Bisa. situ. Pasti. Lobby-lobby Pak ya. Iya. Pak gimana nih Pak? Ya udah nanti lah. Kalau Indonesia menang pokoknya aman. Aman. Ya. Iya, Wih, betul. Luar biasa. Pokoknya, aduh emang enak ya kursi. Benar. Iya. Itu dia guys, kita udah lihat ruang ganti pemain home atau pemain Indonesia, pemain lawan,
atau tim away, ruang ganti tadi warming up. Ini adalah Royal Box. Iya. Kalau ini VIP barat ya? Ini VIP barat. Ini betul. VIP barat. Iya. Jadi setelah VIP ini invitation Pak ya? Betul. Ini Iya. adalah tamu-tamu undangan lah. Betul. Termasuk Ya. kayaknya yang mantan-mantan pemain timnas sekarang ya. Ada beberapa, dapat betul. undangan. Betul. Di sinilah seatnya ya. Iya. Tapi kadang-kadang mereka juga dapatnya di tempat lain gitu Oh, ya. Tapi oke. ini biasanya Yang ini pokoknya undangan. untuk VIP sama ini Iya. sponsor. Oh benar, Iya. karena mereka dapat privilege ya. Dapat privilege, betul. Betul. Iya. Besok saya bisa dapat Pak. Hah? Dari Bapak bisa dapat besok. Nanti kita coba tanya. Enggak, Deng. Saya izin Pak, saya ditugasin Pak Menpora. Hah? Suruh ngawal nonton bareng yang di Bekasi, Pak. Oh, siap. Ya, jadi memang ini kesempatan pas bisa ke sini, soalnya nanti pas lawan Jepang nggak bisa ke Nggak sini, bisa Pak. kesini malah. Iya, karena Siap. izin. Saya Mas Dito udah kasih tugas, kita harus berangkat, Laksanakan. Pak. Siap. Betul. Ngejilatnya harus pas nih, Pak. Karena hari ini jelang pertandingan lawan Jepang, Jebret Media diundang sama pihak GBK ini sebuah kehormatan, Pak. Ini adalah detik-detik menuju ke rumput yang merupakan main course dalam sebuah pertandingan dan bagi pemain ya, Pak ya. Betul. Ya. Makanya cita-cita pemain itu kenapa bukan cuma jadi pemain timnas, Iya. tetapi main di GBK, Pak. Main di GBK, betul. Itu juga jadi Iya. satu impian semua anak-anak Indonesia yang mau jadi pemain bola, Pak. Iya. Karena ketika mereka sudah main di GBK ya berarti level mereka udah level nasional. Tertinggi. Betul Pak, udah Iya. tertinggi. Iya. Oke guys, kita mau lihat nih rumputnya. Ini dia. Ibu set deh. Keluar bahasa gue buset. Bagus banget, memang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Cuma di sini rumput sendiri yang paling hijau bener. Ini masih yang pinggir nih. Pak, ini saya boleh injak? Boleh, Oh, ini boleh. Pinggir ini. Boleh Pak. Ini. Nah, kita sekarang udah dikasih kesempatan berada di dalam area pitch-nya, ya, bukan di pinggir untuk lemparan ke dalamnya Arhan loh. Ini udah di daerah kawasan pemain flank nih ya. Pak, ini gimana perawatannya sampai per hari ini? Yang saya juga udah dengar kan bahwa sudah diperbaiki, sudah dirawat, sudah jauh lebih kualitasnya lebih nyaman digunakan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Baik, jadi setelah pertandingan melawan Australia. ya, setelah pertandingan melawan Irak dan Filipina, Oh iya, ya, sebelumnya. kita melakukan penggantian rumput secara total. Total. Jadi total semua rumput di GBK ini rumput baru. Oh, oke. Ya, tapi polanya bukan menanam dari kecil, kita Oke. ada lay and play. Jadi sudah dalam bentuk Roll-rollan ya. roll-rollan, tapi size-nya memang belum seideal seperti yang di Singapura. Oke. Roll kita karena dengan ketersediaan baik itu rumput dan peralatannya, kita masih menggunakan sistem roll tapi size-nya lebih kecil daripada yang dilakukan di Singapura. Ke depan kita akan mengarah ke sana, ya. Tapi overall, Itu sorry Pak, itu ah, impor atau rumput ini lokal. oh, rumput lokal? Lokal, iya, iya. Jadi rollannya juga dari sini ya. Betul, ya. Nah, justru gini, kita menggunakan rumput lokal sementara ini ya karena yang sudah terbukti tahan terhadap cuaca, iklim dan segala macam kondisi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Kalau kayak gitu Pak, beli jadi atau emang dia bibit dulu baru ntar kita udah kerjasama untuk nanti bisa ngambil lagi rollnya? Kita belinya sudah dipesan dulu? usia yang siap di lay and play judulnya. Oh, Iya, lay jadi and play. Jadi dipasang Oke. untuk disiapkan beberapa bulan. Oke. Ini udah kondisi cukup ideal. Jadi ini bukan rumput gajah Pak ya? Bukan. Bukan. Nah, karena tidak boleh main sepak bola gajah di sini. Wah, Bapak tahu aja bener. Jadi ini material lah. Betul, Kalau rumah saya antar mau bikin material bisa juga berarti ya? bisa. Kalau sesuai dengan punya budgetnya ya. Iya, betul. Lay and play. Play and play. Material lah. Iya. Terus ini Pak, perawatannya gimana Pak? Kalau saya kan di luar negeri lihat karena misalnya mereka salju, mereka apa, mereka malah punya tuh alat penyinaran sendiri Iya. tuh kan gitu. Tentu kan kalau di sini berbeda, mataharinya bagus gitu. Ada ini juga Pak, ada cara perawatannya juga Pak? Secara perawatan secara umum kita sebenarnya di seluruh dunia itu sama. Oke. Ya, cuma yang membedakan saya setuju itu masalah cahaya matahari. Cahayanya kan? Di Indonesia di iklim tropis cahaya sangat mencukupi. Iya. Oleh karena itu perawatan itu secara umum itu Iya. adalah dalam rangka pemupukan, Ya. aerasi itu dalam artian supaya udara Air bisa susu ibu.
Bukan. Bukan. Aerasi. Dia ngajar ke sana. Oh, bukan ke sana, Pak. Ya, Saya dengarnya air asin. Masih rumput ini. Oh, masih rumput. Maaf, ya. maaf. Aerasi. Masih rumput ya. Aerasi itu adalah membuat lubang-lubang untuk supaya udara bisa masuk ke akar. Oh. Ya, sehingga rumput lebih sehat. Ya. Ya. Kemudian pasti ada pemotongan seperti ini adalah pemotongan terakhir Ya. sebelum menjelang pertandingan. Ya, jadi inilah kegiatan untuk memastikan Ada ini standar panjangnya harus berapa gitu ada, Pak? standar internasional adalah sekitar 18 sampai 20 mm. Milimeter. Jadi 2 cm kira-kira. Ya. Nah, pada saat ketebalan rumput itu maksimal, kesannya dengan 2 cm pun tuh kita kayak tenggelam. Bener. Karena itu perlu, Pak. Betul. Apa namanya? Kita merasa bahwa itu tidak terlalu tipis, tapi juga tidak terlalu dalam. Iya, Gitu betul. kan? Iya. Karena kan pakai stud juga kan, pakai pool kan. Jadi Betul, dia bisa Betul. Kalau pakai pool dia benar-benar pas bener-bener ininya. apa Iya. ya? Injek apa namanya? Napaknya tuh pas. Nampaknya gitu. pas, betul. Iya. Jadi secara umum perawatannya sudah optimal, Ya. tapi tentu kalau kita bicara teknologi, kita akan mengembangkan lagi ke depannya. Iya. Berarti masih akan ada apa namanya pengembangan lagi. Pastinya. Ya, Pak, Iya. ya. Nah, saya mau nanya, Pak. Kejadian waktu itu yang Tom Haya itu di mana, Pak? Oh, Tom Haya ada di sebelah sana. Kita mau lihat, guys. Bekas dari Tom Haya ini masih berbekas apa enggak gitu ya. Tapi ya berarti kita apresiasi dan kita salut ya, Pak, sama Bapak dan rekan-rekan nih, Pak, bahwa apa ya, concern masyarakat kan terutama rumput ya, dan sampai akhirnya mengganti baru itu kan sesuatu yang kalau orang kan taunya, Pak, pokoknya harus bagus, tapi Betul. kan pasti ada biaya, Pasti. ada waktu pemesanan, ada waktu pemasangan, dan itu kan semuanya nggak bisa dalam satu malam dikerjain kan, Pak. Iya, karena ini bukan Rara Jonggrang, Iya. bukan Prambanan, ini Bukan. GBK. Ini GBK. Betul. Iya. Jadi Tom Haya itu waktu itu ada Habis cetak gol, Pak ya? Iya. Nah. Kita sini ya, apa namanya? Slide. Slide ya. Oh. Dan sekarang sudah sudah sangat optimal. Sudah. Jadi ini Jebret Tim, ini dia. Abis Tom Haya cetak gol yang kayak gaya gol yang biasa gue ciptain itu dari luar kotak penalti, dia kan lari. Slide, akhirnya serosot. Nah, waktu itu kan rame ya, Pak ya. Iya. Nah, sekarang dengan yang tadi dikatakan sudah dari rumput baru, sudah ada apa ya, pemeliharaannya, perawatannya. Lihat dong sekarang. Ini dia. Sudah aman ya, Pak ya? Aman. Dari tadi kita juga nginjekin nggak ini loh. Apa namanya? Nggak Bekas, jadi bekas. Jadi sandarnya selalu ditarik Iya. juga gitu. tuh. Udah kuat. Ya. Udah mantep dia. Tuh. Guys. Ya kecuali lu niat tarik rumputnya terus mau bawa pulang ya, itu beda urusan, guys. Buat Ya. merchandise gitu ya. Iya, di luar kan kalau abis season suka gitu, Pak. Betul. Penonton suka Sudah nyobain ngambilin. gitu. Masih jatuh, Pak. Iya. Wah, Wah, bener bener. gini. Wes, gile. Tuh, padahal gue lebih berat dari Tom Haya loh. Tuh. Aman, guys. Tuh. Wah. Waduh, nggak bisa bangunnya, cuma beratan. Tuh, guys, aman udah. Tuh. Kan. Ya, kita apresiasi lah, Pak. Ini Ya, terima kasih. luar biasa. Apa yang dilakukan, mudah-mudahan juga pemain kita maksimal, Pak ya. Amin. Ya kan? Kan tugas Harus menang ini. tugas dari yang menyiapkan udah. Ya. Tinggal yang melaksanakan. Betul. Iya. Bener nggak, Pak? Iya. Terbaik buat timnas pasti. Pokoknya terbaik buat ini. Sekarang nyobain ini Benchnya. benchnya, Pak ya. Iya. Ini joknya Bapak dari benerin di jok mana nih, Pak? Ini asli dari Recaro. Wah, asli, Pak. Iya. Maaf. Ya, Pantesan ini enak ya. Dari asli dari Recaro. Dan kemarin kita habis refurbish karena kebetulan ada beberapa yang kurang yang terkelupas. Ya, Jadi namanya kita- juga orang duduk kan. Betul. Sama kena matahari juga sempat. Iya. Jadi ini udah di refurbish juga. Betul. Iya. Jadi udah yang paling oke juga, Pak ya. Betul. Iya. Merah putih pula kan, lawan Iya. terintimidasi nih karena ini udah seperti kursi-kursinya juga udah merah putih semua. Jadi ini beneran dari Recaro tuh Eropa, Pak ya? Betul. Origin dari Recaro. Dari Recaro Iya. ya. Recaro tuh kan ngetopnya di balap mobil ya? Iya, otomotif. Ya kan untuk Iya. otomotif kan. Otomotif. Nah, Pak, kan kalau habis main biasanya nih, Pak, Heeh. tapi nggak di GBK, di tempat Heeh, lain gitu. heeh. Biasanya kan ya udah habis eventnya dibiarin aja lah gitu. Padahal sebenarnya kalau di GBK gimana, Pak? Setelah pertandingan atau supaya ini terjaga begini terus tuh, apalagi kita mau berapa hari kemudian lawan Arab kan? Iya. Apa yang dilakukan, Pak? Oke, pertama kita memastikan stadionnya harus bebas sampah. Oke. Karena sampah adalah salah satu yang mengganggu juga kualitas rumput.
Oh gitu, Pak. Betul. Jadi Dia bukan malah bisa jadi kompos, Pak. nggak bisa. Oh, bisa. Karena ini sampahnya sampah non organik ya. Oh, iya. Jadi sampah itu harus kita pastikan steril. Oke. Ya. Dan kita juga sudah melakukan persiapan untuk itu. Ya. Ya. Jadi tim kebersihan kita sudah kita dengan PSSI pastinya penyelenggara eventnya itu sudah kita koordinasikan secara intensif. Oke. Ya. Kedua adalah langsung dilakukan pengecekan terhadap detail setiap jengkal rumput lapangan ini. Ya. Apabila ada beberapa spot, dan itu normal ya, setiap habis pertandingan itu ada beberapa spot yang ada kerusakan, Ya. langsung dilakukan perbaikan. Oh, makanya halftime pun suka langsung ada yang ngelihat Bergerak, betul. bergerak ya, Pak, ya? Iya, betul. Saya Ya. juga di luar kayak gitu tuh, Ah. pas halftime banyak tuh yang gini-giniin rumputnya lagi, terus yang pokoknya benar-benar diperhatiin, Pak ya. Iya, jadi akan standby tim dari PSSI, tim rumput itu juga akan memastikan bahwa pada Udah saat oke. halftime, apalagi setelah pertandingan, kita akan menyiapkan untuk pertandingan berikutnya, match berikutnya melawan Arab Saudi. Berarti Pak dari GBK sendiri untuk ini nih yang khusus ngurus rumput begini aja banyak dong, Pak ya. Banyak, ya. Ya, apa maksudnya sumber daya yang Iya. yang diperbantukan gitu. Betul, betul. Jadi buat ngurusin satu pertandingan bola tuh memerlukan sumber daya juga yang banyak, Pak ya. Betul, dan khusus untuk yang pertandingan ini, kita memang memprioritaskan stadion ini untuk kegiatan sepak bola. Apabila kita sedikit flashback, bahkan event kunjungan yang terhormat Paus saja itu tidak menggunakan pitch sama Rumput, sekali. ya. Iya, betul. Jadi semua kegiatan sampai dengan pertandingan besok ini tidak ada yang menggunakan atau steril dari area pitch rumputnya, FOP-nya. Yes. Itu artinya memang dilakukan untuk mempersiapkan ini, Pak ya. Betul, iya. Dan memang kan banyak keinginan masyarakat kayak ya lapangan bola dipakainya buat bola aja dong gitu. Iya. Tapi kan kita tahu di luar negeri pun sebenarnya juga dia gunakan buat komersial event yang lain karena Betul. kan untuk menghidupi dari venue sendiri kan juga perlu kegiatan-kegiatan, tapi tinggal bagaimana semuanya bisa dilakukan tanpa ada yang merusak satu sama lain kan, Pak? Betul. Yang kita lakukan adalah memang harmonisasi ya, yang seharmonis antara semua kegiatan. Karena GBK punya misi ya, itu bukan hanya event olahraga, Nah, tapi juga event sosial budaya, betul. juga event kenegaraan. Ya. Jadi event kenegaraan termasuk kunjungan Paus itu ada di perspektif keagamaan dan negaraan. Betul. Tapi ada juga misal kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti pesta demokrasi. Ya. Itu merupakan brandingnya Indonesia. Ya. Jadi itu bagian yang integral dari kehadiran GBK sejak dicetuskan oleh Presiden Tapi Soekarno. Bapak punya do and don'ts ya ke mereka ya? Iya. Bahwa ini tegas, ini nggak boleh begini, ini boleh begini supaya menjaga semua fasilitasnya tetap aman, tetap terjaga gitu. Betul, betul. Ya kan? Salah satunya misal, kalaupun menggunakan rumput pada saat kita kondisi memungkinkan gitu ya, itu harus menggunakan grass cover yang sekarang ini kita pakai standar yang sama dengan Stadion Wembley. Oh. Jadi itu imported langsung dari Jadi walaupun diinjak harusnya dia tidak mengganggu di bawahnya rumput. betul, iya. Berarti covernya satu kali hamparan, Pak? Betul, semuanya. Enggak, itu kan potongan-potongan Oh. dirangkai. Nanti kalau mau lihat sekilas gitu ya, Boleh, covernya, nanti ke belah sana. Oh, jadi dia kayak cover mobil ya, Pak? Enggak, dia bentuknya kayak palet ya, Oh, tapi palet. tipis ya. Iya, nanti pakai ntar saya lihat aja dah. Sotoy banget lu kayak cover mobil dia. Oh, jadi sampai segitunya, Pak. Itu mahal, Betul. Pak, Mahal banget. covernya? Iya. Berapa, Pak, cover? 20 sekian M. 20-an M. Buat cover doang? Iya, 20 sekian M. Berarti lebih mahal dari Bapak beli rumput ini, Bang? betul untuk covernya. Mahalan covernya? Betul mahalan covernya. Rumput mah nggak segitu, tapi berulang kali belinya. Betul, iya. Iya kan? Ya, tapi itu lihat tuh buat covernya aja investasinya segitu mahalnya gitu loh. Jadi berbagai usaha sebenarnya sudah dilakukan, guys. Tinggal ya tentu saja ketika memang ada hal-hal yang tidak sesuai yang diinginkan, habis itu kan bagaimana memperbaiki itu lagi ya, Pak ya. Iya. Itu yang paling penting, guys. Tuh, kita lanjut lagi deh, Pak. Iya. Ke mana Bapak mengajak saya? Boleh kalau mau lihat grass cover. Paling sebentar. lihat rest cover Supaya terus tahu ininya ya. kita udah habis ini udah nggak boleh lagi nih, guys. Ini udah harus steril. Iya. Oke tim, nah ini yang mungkin teman-teman lain yang udah nge-review GBK yang terkini yang belum sempat dikulik-kulik. Dimana lu kan tahu gue sangat peduli dengan
dengan safety regulation sama juga maintenance lapangan kan. Nah, tadi kan gue tanya bagaimana kalau dipakai event di luar olahraga, ternyata ada covernya ya Pak? Iya, betul. Ini yang tadi dibilang puluhan M. Ini Pak ya? Betul. Ini yang grass covernya. Ini yang penutup untuk rumput. Sementara yang warna abu-abu Pak? Abu-abu untuk track cover. Jadi ternyata trek lari itu juga harus ditutup. Aduh, wah lebih berat ya Pak? Lebih berat, iya. Lebih heavy duty. Berarti hati-hati juga nih Pak. Kalau mahal gini, orang kalau ada suka nyolong-nyolongin gitu Pak. Oh iya. Iya, kan besi aja deh nyolongin. Apalagi ini. Gitu ya. Gini. Tapi safety-nya, security-nya sangat Nah, tinggi. itu dia. Iya. Ngomong-ngomong safety Pak, saya kan sangat peduli dengan Iya. safety regulation Iya. kan. Kita udah bicara tentang fasilitasnya dan saya pikir ini udah jelas one of the best atau mungkin the best di sinilah di Iya. Indonesia Pak ya. Tapi untuk safety saya mau tanya, kan concernnya FIFA juga adalah ketika terjadi evakuasi atau ada hal-hal darurat. Di sini pintu keluarnya udah diperhitungkan Pak? Sudah. Jadi untuk safety dan security-nya, ya pertama itulah kenapa PSSI melakukan investasi dengan Garuda ID. Oh, yang Ya. kalau mau nonton harus ada daftar di apps dulu ya? Betul, ya. Itu tujuannya adalah setiap penonton, apapun levelnya, Ya. itu tetap harus screening-nya pakai Garuda ID. Oke. Dan itu ada 4 layer. Mereka melakukan security-nya ada, kemarin sudah melakukan simulasi, Ya. itu 4 kali scanning. Oh, Ya, ini pertama diterapkan. Oke. Ya. Kedua adalah dari sisi fisik, ya. Kita sudah menyiapkan evakuasi, ya, dan bukan hanya evakuasi, tapi sterilisasi di seluruh area Perimeter sekitar sini. perimeter sini. Iya. Ya, tujuannya apa? Kita ingin memastikan bahwa dalam skenario terburuk pun, ya, semua bisa melakukan evakuasi dengan sangat aman. ya. Ya, dan ini GBK punya standar yang tertinggi. Di luar itu kita juga disupport dengan CCTV yang khusus untuk pertandingan ini juga trial. Oke. Kita melakukan pertama kali PSSI itu menambahkan CCTV yang pakai face recognition. Oh, yang kayak di luar. Betul. Jadi mukanya ketahuan nih siapa nih Betul. kalau dia bikin rusuh. Aneh-aneh rusuh. Onar-onar. Iya. Oke. Nah, ini penting ya karena itu akan menjadi salah satu penilaian dari FIFA pada saat pertandingan besok ini. Jadi banyak yang kita tanda petik pertaruhkan di luar pertandingan sendiri. Ya. Ini juga kita bicara pertaruhan tentang bagaimana GBK dan PSSI menyelenggarakan event yang standarnya benar-benar naik level. Datang datang nyaman, pulang dengan selamat. Betul. Itu yang paling Iya, penting kan. Betul. Guys, lu udah tahu kan concern gue tentang itu dan ini sangat memuaskan sekali jawaban dan juga tentunya yang sudah di trial dan sudah dipersiapkan dan ini juga berarti ada kolaborasi ya Pak Iya. antara GBK dengan PSSI. Pastinya. Ini gua sangat salut dan angkat topi buat GBK dan juga PSSI ketika memang ternyata sudah diperhitungkan semua evakuasi exitnya, kemudian juga ternyata CCTV-nya juga sudah diinvestasikan diperbanyak ya Pak ya. Iya. Dengan adanya face recognition, makanya kalian kenapa harus ada Garuda ID? Betul. Karena itu perlu ketika nanti ada yang colongan masuk ya Pak ya, Betul. ada yang buat Iya. aneh-aneh, Iya. itu ntar bisa didetek, bisa juga diproses Betul. lebih lanjut supaya kita datang dengan nyaman, pulang dengan selamat. Betul. Karena itu paling penting ya Pak ya. Betul. Jadi mudah-mudahan bukan hanya GBK ya Pak, Iya. tapi semua stadion-stadion lain juga mulai bisa mengupgrade supaya semua standarisasi itu bisa dilakukan juga. Betul. Keren Ja- abis. Jadi bahkan barangkali salah satu planningnya, Ya. tapi kita belum confirm ya. Ya. Ini nanti kalau misalnya ada pelaku atau penonton yang rusuh, Itu itu dia. bisa di blacklist. Nah itu maksud saya jadi Iya. apa yang kita Nextnya dia nggak bisa nonton. apa yang kita suka baca di luar negeri mulai bisa dilakukan di sini. Betul. Jadi Iya. jangan ngadi-ngadi lah Betul. kalau betul. kalau di dalam di stadion gitu Iya, loh. betul. Ya termasuk juga berarti kan ketika misalnya ada sesuatu mau keluar semua aksesnya bisa langsung terbuka. Iya. Dan ada satu lagi Pak, regulations di FIFA itu kan perimeternya harus jelas. Betul. Berarti di sini juga udah aman Pak ya? Sudah aman. Ring 1, Iya. ring 2, ring 3-nya Betul. Iya. aksesnya kemana-mana Iya. juga cepat. Jadi as a package untuk ini aja bahwa pada saat kita menyelenggarakan ini PSSI melakukan pengosongan sampai perimeter yang luar. Bukan hanya yang jogging ini Pak? Bukan hanya jogging, sampai luarnya. Oh, dari kosongin tuh? Iya betul. Oh, mirip waktu juga pas World Cup
basket ya. Betul. Jadi benar-benar Iya. dikosongin. Kosongin, betul. Jadi kita parkir harus akses di luar. Betul, iya. Setuju Pak. Setuju, Pak. Saya nonton Piala Dunia udah 3 kali, Piala Eropa 2 kali. Oke. Memang begitu Pak. Iya. Jadi benar-benar ya kita harus jalan dulu. Iya. Datang bisa teratur, keluar juga bisa cepet karena nggak Betul. boleh nongkrong lama-lama. Betul, Di betul. dalam setelah pertandingan Iya. udah harus steril lagi. Iya. Berarti kita udah upgrade guys ya. Jadi kalau makanya ada gue bilang gue kan sering kritis, tapi kalau diundang dan sudah jelas perbaikannya kita harus apresiasi. Dan ini yang benar-benar gue apresiasi, Jebret Media apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh GBK dan PSSI. Pokoknya mudah-mudahan dengan semua yang udah dipersiapkan ini memaksimalkan timnas kita. Menang. Ya kan Pak? Iya. Menang pokoknya. Iya. Bener Pak. Insya Yakin? Allah. Iya. Berdoa untuk semuanya. Berdoa Iya. untuk semuanya, berdoa untuk semuanya ya. Iya. Oke, guys, ini dia bersama dengan Pak Hadi Sulistia, Direktur Umum PPK GBK yang hari ini mengundang Valentino Jebret Simanjuntak dan juga Jebret Media untuk keliling-keliling melihat fasilitas dari GBK dan juga bagaimana persiapan menghadapi Jepang dan juga Arab. Mudah-mudahan kalian semua bisa melihat keseriusan ya Pak. Betul. Dari GBK dan juga PSSI. Mudah-mudahan semuanya lancar. Kalian yang juga mau datang silakan datang, yang sudah punya tiket dan apa tadi Garuda ID. Garuda ID. Dan kita doakan timnas kita bisa meraih hasil maksimal, kalau kata Pak Hadi menang melawan Iya. Jepang dan juga Arab Saudi. Siapa kita? Indonesia. Mantap guys. Saksikan Jebret Media, pokoknya subscribe, like, dan komen. Dan tentu saja jangan lupa, kalian belum jadi penonton bola kalau belum pernah nonton di GBK. Sampai Yes. ketemu lagi.